Nah, ini ya. Sudah belum? Belum ya? Novel belum kan ya? Belum saya bahas ya? Enggak. Kalau di kelas yang satu udah selesai yang bahas ini ya. Oke, belum kayaknya ya. Di kelas ini baru sampai syair kan kemarin ya? Kalau nggak salah ya. Oke, genre sastra Arab berikutnya ada namanya prosa Arab, An-Nasrul Arabi. Jadi prosa itu sebenarnya sudah berkembang pada masa jahiliyah. Eh, Kalau dulu pada masa jahiliyah, prosanya itu berbentuk khitobah, pidato. Bentuknya itu pidato, terus orang Arab kan belum mengenal tulis waktu itu pada masa jahiliyah, jadi mereka pakai tradisi lisan. Kayak pidato, kata-kata bijak dan segala macamnya itu sudah dikenal pada masa itu. Nah, yang kita bahas di sini prosa Arab modern. Nanti yang saya kasih contoh itu kayak novel, cerpen, ya, dalam sastra Arab seperti apa. Nah, eh, prosa itu menurut Ahmad Iskandari, Al-Iskandari dan Mustafa Inani dalam kitabnya yang berjudul eh, Al-Wasit fil Adabil Arabi wa Tarihihi. Awas itu artinya mediator, media memahami sastra Arab gitu, dan sejarahnya. Kalau kata Inani dan Iskandari, katanya wan nasru malai samur tabiton biwaznin wala qafiyatin. Jadi prosa itu adalah kata yang tidak terikat dengan wazan. Wazan kemarin sudah kita jelaskan. Wazan itu irama dalam syair Arab dan qafiyah. Nah, Kofi itu rima, lain baik akhir puisi itu. Jadi kalau prosa itu tidak terikat dengan wazan dan kofi. Nah, jadi setiap bentuk kata yang tidak terikat dengan kofiah dan wazan itu dinamakan prosa. Nah, menurut Syauqi Doib juga salah satu kritikus sastra Arab. eh, Dalam kitabnya Al-Adab Al-Arabi ada beberapa versi jilidan mulai dari jahiliyah sampailah ke era modern buku itunya sampai ke era Andalus apa nggak saya lupa tuh buku-bukunya Syarqi itu tentang sejarah sastra Arab juga ya. Nah, kalau menurut Syarqi katanya An-Nasru itu dibagi kepada dua, ada namanya An-Nasrul Adi, prosa biasa. Nah, prosa ini tuh dipakai untuk bahasa komunikasi, tapi dia tidak mempunyai nilai sastra. Jadi dia prosa biasa, nggak punya nilai estetikanya. Estetikanya ada, tapi nilai sastranya nggak ada. Mungkin ya. Kalau estetik kan bisa saja dari bentuk struktur kata juga estetik. Tetapi dia tidak punya nilai adabinya nih nggak ada. Nah, kecuali masal dan hikmah. Masal itu kalau kita sekarang diartikan sebagai peribahasa lah. Peribahasa itu masal. Hikmah itu quote. Quote-quote tuh hikmah tuh. Kata-kata bijak dan segala macam itu hikmah. Yang berlaku di kalangan masyarakat. Jadi prosa adi itu prosa biasa. Adi itu artinya prosa. Nah, jadi dia cuma prosa untuk bahasa komunikasi, seperti buku lah, buku-buku yang kita lihat itu kan proses semua tuh bentuknya. Jadi tidak ada nilai sastra di situ. Kemudian yang kedua, proses yang diciptakan oleh sastrawan. Nah, ini yang kita kenal sekarang. Jadi kalau prosa ini itu ada unsur estetiknya di situ. Kalau di sastra Arab ada unsur balaghahnya, ya, ada bayan, badik, sama ma'aninya berarti ya. Ada uslubnya itu, gaya bahasanya itu estetik. Nah, ini yang jadi perhatian para uh, sastrawan atau kritikus sastra Arab. Terus, nah itu Saukidoi membagi dua macam. Terus dilihat dari karakteristiknya juga dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama namanya prosa ilmiah, An-Nasru al-Ilmi berarti. Jadi kalau ini isinya biasanya tentang realitas sosial yang dilihat secara rasional gitu ya, seperti filsafat, matematika, pengetahuan alam, kimia, dan lain-lain.
Nah, itu juga prosa namanya. Setiap yang ditulis dalam bentuk narasi itu prosa. Filsafat, matematika, pengetahuan alam, dan lain-lain itu prosa juga. Nah, kemudian yang estetik, nah ini hampir sama dengan yang ini tadi. Prosa estetik itu ya itu yang sekarang kita kenal itu. Seperti novel, cerpen, gitu ya. Atau teks drama, itu prosa semua itu. Nah, kalau itu kan karena untuk membangkitkan rasa dan emosi si pembaca. Jadi ketika baca sebuah novel, tentu ada emosi yang terbawa, ada rasa yang terbawa ketika membaca itu. Nah, kalau prosa ini harus memenuhi 4 unsur. Pertama namanya fikroh. Fikroh itu ide, ide dan gagasan. Kalau kita sekarang mungkin kita bisa istilahkan dengan temanya lah. Ini bercerita tentang apa gitu ya. Itu gagasannya. Nah, kemudian ada rasa tadi yang atifah. Ada rasa yang dibuat di dalam tulisan itu. Kalau nggak ada rasa, ya nanti jadinya prosa biasa. Kemudian ada lafaznya. Lafaznya bisa termasuk di dalamnya uslub, gaya bahasa yang digunakan. Gaya bahasa alegori kah, atau majas, atau tasbih, dan lain-lain kalau dalam bahasa Arab. Nah, yang terakhir ada khayal, ada imajinasi. Kalau prosa biasa itu tidak ada unsur khayalnya, tidak ada imajinasinya, tetapi kalau prosa estetik atau anasrul adabi itu ada unsur khayalinya di situ, ada imajinasi. Meskipun ceritanya tentang sejarah, eh, tetapi ada unsur imajinasinya di situ. Seperti novel, siapa pengarangnya saya lupa. Kalian sudah pernah baca nggak? Saya punya novel ini tapi belum selesai dibaca. Eh, karya Laila Salihah Hudori, judulnya Laut Bercerita. Nah, itu kan konteks ceritanya itu Indonesia pada masa 98 kalau nggak salah. Nah, itu itu diambil dari fakta sosial yang ada. Tetapi tetap dalam unsur penceritaannya dibuat ada unsur imajinasinya di situ. Misalkan penokohannya yang dibuat fiktif atau settingnya kah segala macam. Nah, jadi kalau prosa estetik itu ada unsur itunya, imajinasinya. Meskipun itu novel sejarah. Novel sejarah pun juga dibuat ada fiktifnya. Nah, ya, baca deh nanti novel Leila S. Hudori itu eh, Laut Bercerita. Kemudian jenis prosa sastra Arab. Nah, ini sudah juga kita bahas kemarin bahwa sastra Arab itu juga dibagi ke dalam 2 kategori. Pertama yang sastra non imajinatif kemarin ya. Kemudian ada prosa yang imajinatif. Prosa yang non imajinatif itu seperti halnya yang kemarin sudah kita bahas. Itu membahas tentang sastra deskriptif atau yang kita kenal dengan istilah ilmu sastra, al-ulum al-adabiyah. Nah, prosa-prosa seperti teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, itu semuanya bentuknya prosa. Tetapi dia bukan membahas hal imajinasi. Tetap prosa sastra, kajiannya sastra, tetapi isinya tidak imajinatif, gitulah ya, kalau disingkatnya. Nah, termasuk juga misalkan yang masuk dalam kategori ini ada esai, gitu ya, tulisan pendek tentang fakta atau pandangan penulis. Terus biografi, ya biografi kan ada sering buku biografi itu prosa, baik yang ditulis oleh tokohnya sendiri, tokohnya kalau misalkan seorang tokoh menurut biografinya sendiri namanya autobiografi, atau ditulis orang lainnya namanya biografi. Memoir misalkan, memoir itu autobiografi tetapi hanya sepenggal kisah dari pengalaman si tokoh. Nah, itu memoir namanya. Ada lagi sejarah, catatan harian dan surat-surat. Nah, itu semuanya prosa. Makanya dalam tradisi sastra Arab pun rasa itu termasuk prosa, surat menyurat, korespondensi. Nah, yang kedua ada sastra imajinatif ini, atau yang kita kenal dengan istilahnya kemarin al-adab al-insya'i. Nah, kalau ini bobot imajinasi.
daripada misalkan biografi, autobiografi, sejarah, memoir yang mendasarkan dirinya pada fakta atau realitas. Nah, prosa sastra imajinatif ini juga biasanya didasarkan pada fakta dan realitas. Orang nulis novel tentu ada realitas yang dibuat sama pengarang ke dalam novel itu. Gak mungkin dia mengarang cerita tanpa ada realitas yang dibawa ke novel itu, gitu kan ya. Nah, tetapi porsi imajinasinya itu, khayalinya itu lebih besar ketimbang faktanya itu. Nah, itu maka bisa dikatakan eh, prosa sastra imajinatif tadi ya. Nah, model proses seperti ini seperti novel atau roman, riwayah, kisah, hikayah, atau cerpen, kisah qasirah, ada uksusah, dan drama al-masrahiyah. Nah, ini bentuk-bentuk jenis prosa sastra Arab yang berkembang sampai sekarang lah, di era modern dan sekarang kontemporer. Nah, itu dua apa pembagian prosa secara umumnya. Nah, sekarang kita masuk ke novel, novelet, dan cerpen Arab. Nah, novel atau dalam bahasa Arabnya dinamakan riwayah, meskipun ada juga yang menyebutnya dengan hikayah, ada yang menyebutnya kisah, tetapi umumnya sekarang di novel-novel Arab itu biasanya di covernya itu ada tulisan riwayah. Misalkan judul novel apa ya? Zilzal. Zilzal itu artinya gempa, kan? Nah, itu riwayah gitu. Nah, itu eh, istilah umum yang dipakai di sastra Arab era sekarang tuh riwayah, novel itu riwayah. Nah, kalau novel itu adalah bentuk prosa, tapi ukurannya luas, cakupannya luas. Jadi maksudnya plotnya luas, temanya kompleks, karakternya banyak, setting dan suasana cerita juga beragam. Atau paling tidak, salah satu dari unsur fiksinya itu alur, tema, karakter, dan settingnya itu luas. Jadi makanya kalau novel itu kan eh, biasanya ukurannya lebih besar. Karena memang ceritanya, alur ceritanya itu lebih kompleks. Dan bahkan konflik dalam ceritanya bisa macam-macam itu kalau novel itu. Ada konflik satu, ada lagi konflik dua, konflik tiga, dan segala macam. Dan itu misalkan dialami berbagai karakter tokoh, ya. Nah, itu biasanya karakter tokohnya juga banyak biasanya. Misalkan tokoh utamanya satu orang, tapi tokoh pembantu yang lain-lainnya itu atau tokoh pendampingnya ada banyak. Gitu ya, biasanya kalau novel itu biasanya lebih luas. Kalau dalam bahasa Indonesia, novel itu sama dengan roman. Roman juga istilah yang dipakai biasanya gitu ya. Nah, kata novel ini berasal dari bahasa Italia, novella, kalau bahasa Italia itu novella, yang kemudian berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Nah, jadi istilah novel itu ya dari bahasa Italia, novella. Istilah roman, kalau roman itu dari bahasa Prancis, kalau nggak salah, romance abad pertengahan, yang merupakan cerita panjang tentang kepahlawanan dan percintaan. Kayak romannya eh, Romeo and Juliet, itu kan pada abad pertengahan, romans, cerita romans kan, cerita percintaan, gitu ya. Nah, itu salah satu model. Nah, istilah ini juga istilah roman juga berkembang di Jerman, Belanda, Prancis, dan bagian Eropa daratan yang lain. Nah, ada yang membedakan antara roman dan novel. Kalau novel lebih pendek ketimbang roman, biasanya novel itu ukurannya lebih pendek, roman itu lebih panjang. Nah, itu ada juga yang membedakan antara roman dan novel, meskipun ada juga yang menyamakan istilah novel dan roman. Nah, novel Arab. Nah, sekarang kita masuk ke novel Arabnya. Dalam literatur Arab, ada yang menyamakan riwayah, ini tadi, riwayah dan kisah. Nah, seperti tokoh-tokohnya Ismail Mustafa As-Saifi dan Abu Aziz Muhammad Al-Faiz, misalnya. Nah, ini menyamakan antara riwayah dan kisah. Meskipun kalau diartikan itu sama aja, artinya cerita gitu ya. Riwayah itu kan cerita. Kisah juga artinya cerita. Nah, ada juga yang membedakan. Kalau kisah itu tingkat ketebalan halamannya berada di antara riwayah dan kisah kasiro. Kisah kasiro ini cerpen. Jadi kisah itu lebih
apa lebih panjang ketimbang kisah Qasirah, tetapi lebih pendek dari riwayah. Nah, itu ada juga yang membedakan seperti itu. Namun menurut Muhammad Zihni, riwayah itu cerita yang ketebalannya sekitar 250 sampai 400 halaman atau sekitar 40.000 sampai 90.000 kata. Meskipun ya batasan ini sih sebenarnya fleksibel ya. Novel sekarang tuh eh, ada juga yang mungkin kurang dari 40.000 kata tapi sudah dianggap sebagai novel gitu. Batasan-batasannya itu. Lihat ceritanya juga lebih kompleks, memang karakter tokohnya juga banyak gitu ya. Nah, kisah adalah cerita atau novel yang lebih pendek dari riwayat, tetapi lebih panjang dari cerpen tadi ya. Ketebalannya hampir 130 sampai 150 halaman atau 20.000 sampai 30.000 kata. Nah, novel atau riwayat ini dibagi menjadi tiga golongan. Ada novel percintaan, petualangan, dan fantasi. Nah, ini kita lihat beberapa contoh di sastra Arab. Nah, novel percintaan itu biasanya melibatkan peranan tokoh wanita dan pria secara imbang. Biasanya tokoh utamanya mungkin dua atau satu tokoh utama laki-laki, tapi dalam cerita itu lebih hampir sama gitu porsi ceritanya. Bahkan terkadang mungkin peranan tokoh wanitanya lebih dominan. Ini di novel percintaan. Sebagian novel termasuk jenis ini, misalkan contoh novel Laila Majnun karya Syekh Nizami pada masa Umayyah. Jadi Laila Majnun itu kan eh, apa cerita epik lah di era eh, keemasan, apa bisa bilang sastra Arab. Jadi memang sudah ada. Kemudian dibuat lagi dalam bentuk prosa novel ceritanya itu oleh Syekh Nizami. Nah, jadi Syekh Nizami itu bikin novel judulnya Laila Majnun. Kan kalau Laila Majnun itu malah terkenal dengan puisi-puisi si Majnunnya itu ya. Kalau kalian cari namanya Diwan Qais Ibnul Mulawah, nama-nama si Qais ini. Itu lebih banyak puisi-puisinya si Majnunnya ini, si Qais namanya itu. Nah, kemudian diceritakan kisah percintaannya si Laila Majnun itu oleh si Syekh Nizami. Kemudian ada novel Majdulin namanya Magdalena, karya Mustafa Lutfi Al-Munfaluti, seorang sastrawan Mesir. Nah, ini sudah saya pernah ceritakan. Eh, ini juga yang kemudian menginspirasi eh, Buya Hamka buat novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, gitu ya. Meskipun kadang ada polemik di sastra Indonesia waktu itu bahwa si Buya Hamka itu katanya menyadur dari novel ini gitu. Tapi ya itu hanya sebatas ini loh, apa meskipun juga berbeda tentunya kan. Nah, ini kisah percintaan juga Magdalena. Kemudian Zukak Midak. Ini Lorong Midak karyanya Najib Mahfuz pada masa modern juga bisa dikategorikan novel ini. Jadi Zukak Midak itu bisa tentang percintaan juga. Kayaknya sudah ada terjemahan. Midak Ale kalau bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan. Versi Inggrisnya. Midak Ale. Nah, itu novel percintaan. Kemudian ada novel petualangan nih. Novel petualangan itu biasanya ini sedikit sekali memasukkan peranan perempuan. Nah, meskipun disebut, tetapi penggambarannya hanya stereotip atau kurang-kurangnya kurang banyak lah gitu. Nah, ada yang bilang bahwa jenis novel ini adalah novel yang khusus bacaan kaum pria, karena tokoh-tokoh yang dominannya adalah pria, sehingga banyak melibatkan masalah-masalah dunia lelaki yang terkadang tidak ada hubungannya dengan wanita. Nah, ini cuma hanya sebatas pendapat ya, meskipun ya ada juga lah yang lain petualangan perempuan yang segala macam. Tapi ini hanya beberapa sebagian pendapat saja. Terus ada meskipun novel ini meskipun dalam jenis novel petualangan, kadang ada juga tema percintaannya. Nah, yang sebagai sisipan cerita ya. Jadi porsi utama ceritanya itu tentang petualangan, tetapi terkadang ada sisipan tentang percintaannya juga. Hmm. Jadi eh, apa tidak hanya sebatas
berbicara persoalan cinta lah. Ada novel petualangan, tapi ada juga unsur cinta, cerita cinta. Contoh seperti novel Aulat Haratina, Anak Kampung Kami, karya Najib Mahfuz. Nah, ini juga sudah diterjemahkan, tapi satu versi bagian Rifaahnya saja kalau saya. Nah, ini ada tokoh-tokohnya seperti Adham, Jabar, Rifaah, dan Kasim, yang masuk kategori ini. Jadi novel ini mengambil kisah alegori dari kisah Al-Quran yang menceritakan tokoh-tokoh utama laki-laki yang terlibat dalam persoalan laki-laki, kadang kekerasan dan pengaruh sosial, perebutan pengaruh sosial. Nah, novel ini juga sempat menjadi polemik karena si Najib Mahfuz, yang novelisnya, mengambil kiasan alegori itu dalam Al-Quran. Jadi tokoh-tokoh ini dianggap kan seperti cerita-cerita Nabi lah kalau di Quran gitu. Jadi sempat mendapat ini juga. Meskipun ya Najib Mahfuz ini seorang sastrawan besar ya, peraih Nobel sastra Arab, peraih Nobel sastra di kalangan sastrawan Arab itu satu-satunya ya hanya Najib Mahfuz. Kemudian ada novel fantasi. Nah, kalau novel fantasi ini bicara tentang hal yang realistis gitu ya, dan serba tidak mungkin dilihat, hal-hal yang tidak realistis maksudnya. Sini nih yang tidak realistis maksudnya sih. Yang tidak mungkin dilihat dari pengalaman sehari-hari. Jadi karakternya juga tidak realistis, setting dan plotnya juga tidak wajar untuk menyampaikan ide-ide penulisnya. Nah, biasanya jenis novel ini mementingkan ide, konsep, dan gagasan sastrawan hanya dapat jika diutarakan dalam bentuk fantastik. Jadi menyalahi hukum empiris, hukum yang sehari-hari kita ini. Nah, contoh novelnya novel At-Tawabi wa Zawabi, Jin Perempuan dan Malapetaka, karya Ibnu Syahid, seorang prosais ala Andalusi. Andalus itu Spanyol kalau kita sekarang. Yang bicara tentang sastrawan dan kritikus dari kalangan jin. Atau cerita Kalilah Wadimnah, karya Ibnu Muqaffa. Ini juga yang mengungkap tokoh simbolik binatang pada awal Abbasiyah. Nah, ini modelnya fabel. Jadi fabel itu tokohnya itu biasanya binatang. Tokoh dalam penceritaannya itu si kancil dan si ini, si ular dan si ini dan segala macamnya. Nah, itu model-model novel yang fantasi. Ada lagi karya Risalatul Ghufran, karyanya Abul Ala Al-Ma'ri, yang mengungkapkan alam penghuni surga dan neraka pada akhir Abbasiyah, bisa dimasukkan dalam jenis novel ini. Mungkin kalau kita di sekarang tuh seperti halnya novel-novel Harry Potter ya, Lord of the Ring, itu juga masuk kategori inilah, fantasi semua tuh. Harry Potter, Lord of the Ring, terus apa lagi ya? Ada satu novel, saya terjemahannya ada punya judulnya Ahlam Syahrazad. Ahlam Syahrazad itu mimpi-mimpi Syahrazad. Ya itu mungkin bisa dimasukkan kategori ini. Syahrazad itu salah satu tokoh dalam kisah Al-Fulailah Walailah, 1001 malam. Jadi ada salah satu tokoh namanya Syahrazad. Nah, jadi dibuat lagi dalam bentuk novel, novel kecil sih sebenarnya, oleh Toha Hussein, seorang novelis Mesir, buat buku novel judulnya Ahlam Syahrazad. Mimpi Syahrazad. Kemarin ada anak 20 mau, tadi saya suruh menganalisis novel itu, tapi kayaknya enggak jadi. Enggak tahu dah. Akhirnya malah milih novel yang kayak. Nah, jadi intinya penggolongan pokoknya saja. Meskipun dalam praktik ketiga jenis ini sering dijumpai dalam satu novel, ada percintaannya, ada fantasinya, ada petualangannya. Jadi dengan sendirinya hanya bisa dilihat kecenderungan mana yang dominan gitu ya dari novel itu. Apakah lebih banyak porsi tentang percintaannya atau petualangannya atau fantasinya. Jadi dilihat yang mana yang lebih dominan. Nah, itu yang mungkin melihat kecenderungan dari jenis novel. Jadi kita bisa lihat dari ininya ya, porsi ceritanya yang lebih banyak ke arahnya. Nah, itu beberapa contoh dari novel Arab. Kemudian ada cerpen, kisah Qasirah namanya. Nah, kalau ini biasanya lebih pendek. Eh, ya, kalau bisa dibilang sekali baca selesai gitu ya. Nah, ini kalau ada istilahnya.
Jadi ibaratnya kalau pembaca sebentar pun udah selesai. Karena cerpen kan tidak banyak. Biasanya konfliknya juga tidak banyak. Eh, Karakter tokohnya juga tidak seperti novel, banyak beragam. Konfliknya juga tidak banyak. Nah, dikatakan pendek karena hanya mempunyai efek tunggal, ya tadi ya. Karakter, plot, settingnya terbatas dan tidak kompleks dan tidak beragam. Nah, kalau model cerpen ini dibagi lagi ke dalam tiga, yaitu ada cerpen yang biasa, ada yang cerpen pendek yang panjang, long short story, dan ada cerita pendek yang pendek, short short story. Jadi sudahlah cerpen tapi pendek loh itu. Jadi ada tiga model. Nah, sekarang dalam sastra Arab di era modern cerpen juga berkembang ya. Eh, Tokohnya salah satunya seperti Taufik Al-Hakim, ada Najib Mahfuz juga, dan banyak lagi lah. Eh, ini An-Najib Al-Kilani juga punya kumpulan cerpen. Kalau kamu dengan Prof. Zur, belum ketemu ya belajar sastra dengan Prof. Zur ya. Ada terjemahan dari apa novel cerpen kumpulan cerpennya Najib Al-Kilani itu apa ya judulnya itu saya lupa. Kumpulan cerpen itu apa ya judulnya saya lupa ada. Dalam bahasa Indonesia ada Prof. Zur. Berapa kali Prof. Zur menerjemahkan novel ada, cerpen juga ada. Ini diterjemahkan sama Prof. Zuryati. Kumpulan-kumpulan sastra Arab ya, cerpen sastra Arab. Nah, Taufik Al-Hakim telah menulis 8 buku kumpulan cerpen diantaranya Madrasatul Mughafilin, atau kalau dalam bahasa Indonesia sudah ada diterjemahkan menjadi kampung di kampungnya ia tidak dihormati gitu lah. Ini sudah ada juga terjemahannya. Najib Mahfuz menulis buku kumpulan cerpen diantaranya Bait Sayyi As-Sum'ah dan lain-lain ya. Ada banyak sih sebenarnya kumpulan cerpen ini hanya beberapa contohnya saja. Nah, terus itu cerpen. Biasanya kalau cerpen itu kan di kumpulan ya. Biasanya kan cuma berapa halaman tuh satu cerpen. Nah, makanya ada Majmu'ati Kisah Qasirah misalkan, Majmu'atil Qasas atau apalah istilah-istilahnya itu. Jadi kumpulan cerpen dan ceritanya itu biasanya satu satu bab itu beda lagi ceritanya, kemudian bab kedua nanti dengan judul yang berbeda lagi dan segala macamnya. Meskipun temanya misalkan sama, misalkan temanya tentang apa, nah, stranger misalnya orang asing atau apalah gitu ya. Kalau dalam ada novel karyanya siapa ya? Albert Camus, Albert Camus ya. Nah, itu kumpulan cerpen juga. Nah, jadi dia nyambung lah cerita antara itu nyambung, tetapi berbeda kisahnya berbeda. Tapi tetap mengisahkan satu tema yang sama, biasanya gitu kalau di cerpen. Nah, kemudian ada namanya uksusah. Uksusah itu novelet. Kalau novelet ini bentuk prosa yang panjangnya itu antara novel dan cerpen. Jadi dia di tengah-tengahnya. Lebih pendek daripada novel, lebih panjang daripada cerpen. Ukuran ketebalannya itu sekitar 200 halaman, antara 5 sampai 15 halaman. Apa? Novel itu 200, cerpen 5 sampai 15, kalau novel itu 60 sampai 100-an. Nah, jadi lebih panjang dari cerpen ya. Sebagian ahli menyebut novel itu dengan cerita pendek yang panjang, atau kalau dalam sini disebutkan tadi itu long short story ya. Jadi cerita pendek yang panjang. Nah, ini di dalam novel di dalam sastra Arab itu tadi salah satu contohnya misalkan karyanya Toha Hussein yang tadi Ahlam Syahrazad itu nggak terlalu tebal novel ininya ceritanya tapi juga tidak terlalu pendek seperti ceritanya itu salah satu contoh. Nah, Ahlam Syahrazad nah, gitu ya. Mimpi-mimpi Syahrazad. Nah, ini prosa Arab ya, novel, cerpen dan novelet. Nah, sekarang masuk ke drama. Nah, drama di sini yang dimaksud drama sebagai prosa bisa jadi karena ada juga yang memasukkan drama ini ke dalam prosa. Ada juga yang memisahkan antara drama dan prosa, gitu ya. Karena drama ini kan dia nanti dua, drama untuk sebagai karya sastra dan drama sebagai karya pementasan, seni pementasan. Kalau sebagai karya sastra ya teks dramanya itu. Nah, tetapi kalau nanti sudah pementasan itu kan sudah apa
dari karya sastra itu kemudian diimplementasikan ke dalam panggung gitulah. Nah, itu drama. Nah, atau dalam istilah Arabnya namanya al-masrahi atau al-masrahiyah ya. Al-masrahi al-arabi atau al-masrahiyah al-arabiyah. Nah, kalau drama itu karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog para tokohnya. Yang menentukan sebuah karya itu drama atau tidak adalah tiga hal. Adanya dialog antar tokoh. Nah, dia seperti halnya novel juga ada dialognya ya nanti ya. Tetapi dia lewat narasi. Nah, kalau nanti teks drama itu memang ya tokoh satu, tokoh dua, tokoh tiga itu isinya dialog saja. Nanti saya kasih contoh-contohnya dalam sastra Arab. Kemudian ada yang kedua, diciptakan bukan untuk dinikmati melalui pembacaan, tetapi pementasan. Ya, kalau novel, cerpen itu dinikmatinya untuk dibaca. Tetapi kalau drama, ya untuk pementasan. Ya, ibarat sekarang orang bikin film, itu kan tentu ada skrip gitu ya, yang antar tokohnya itu dibaca gitu. Nah, modelnya seperti itulah. Jadi skrip itu dibikin ya untuk diambil tag apalah gambar gitu ya. Nah, di shoot, ibaratnya seperti itu. Nah, itu drama. Nah, jika novel atau cerpen itu menceritakan suatu kejadian, drama itu adalah kejadian di atas pentas atau rekonstruksi sebuah peristiwa. Nah, makanya misalkan mau menceritakan cerita Laila Majnun. Nah, dalam bentuk novel itu kan dinarasikan panjang ceritanya dari mulai awal Majnun kenal sama si Laila dan sampai akhirnya Majnunnya meninggal misalkan gitu. Nah, tetapi nanti di drama cerita-cerita itu dibuat dialog semuanya antar tokoh, kemudian ya direkonstruksi melalui pementasan itu. Jadi kalau novel itu kejadiannya, tapi kalau drama itu eh, kejadian langsung di atas pentasnya. Jadi rekonstruksi sebuah kejadian itu. Nah, itu drama ya. Ya, ada juga yang menjadi membagi drama itu menjadi dua. Ada namanya Al-Masrah An-Nasri, naskah drama berbentuk prosa. Nah, itu yang tadi yang kayak skrip gitu, dialog antar tokoh itu namanya Masrah An-Nasri. Jadi bentuknya prosa. Ada yang juga yang bentuknya Al-Masrah Asy-Syi'ri. Jadi naskah dalam bentuk puisi. Nah, biasanya ini untuk drama-drama musikal tuh. Nah, ini sama seperti yang kita bahas sebelumnya itu Asyiru at-Tamtsili itu. Dramatik, puisi dramatik itu modelnya seperti ini. Jadi dialog antar tokoh tetapi melalui puisi gitu ya. Model-model drama musikal itu seperti seperti inilah. Al-Masra Asyiru. Nah, terus itu dari segi bentuk. Nah, dari segi isi, drama itu dibagi juga menjadi dua. Yang pertama ada namanya Al-Mas'ad. Al-Mas'ad itu tragedi, seperti contoh tadi, misal apa ya, oh, cerita Majnun Laila itu, nah itu kan tragedi itu. Kisah cintanya Majnun kepada Laila, sampai Laila menikah kepada orang yang dinikahkan sama bapaknya, misalkan. Nah, kemudian ya akhirnya si Majnun itu ya tragedinya akhirnya meninggal lah gitu ya, mati gitu ya, mengubur cinta dia sama si Laila gitu ya. Nah, itu modelnya Al-Mas'ad namanya, tragedi. Terus ada lagi yang komedi. Nah, komedi juga banyak, Al-Malhat namanya. Nah, ini komedi. Nah, kalau di sastra Arab mungkin eh, kalau yang drama komedi saya belum dapat lah. Tapi ada, pasti ada ininya. Mungkin kisah Joha ya. Ada kan sering Joha tahu kan ya? Nah, itu kan komedi itu ya. Kemudian diceritakan lagi dalam bentuk drama, mungkin itu bisa dijadikan drama komedi ya. Nah, jadi itu ada dua, ada Al-Mas'ab, ada yang tragedi, ada yang Al-Malhaq, itu yang komedi. Nah, dalam sastra Arab yang melahirkan naskah drama antara lain Taufik Al-Hakim, yang menulis antara lain naskah drama Ahlul Kahfi. Ahlul Kahfi itu berarti ya cerita ini ya, anak buah ya berarti ya. Dan Mahmud Taimur yang menulis judulnya Haflah Syai. Haflatus Syai itu kan teh ya. Berarti mungkin apa kalau kita sekarang
Tea Time ya gitu ya, namanya gitu ya, Harriet Shah ini. Dan naskah drama Al-Muqizah. Nah, jadi ini beberapa saja contohnya. Ada salah satu tokoh sastra Arab kelahiran Surabaya, saya lupa namanya, eh, menulis drama Arab. Sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Siapa namanya? Lupa. Jadi dia itu seorang sastrawan Arab, cuman numpang lahir di Surabaya, kalau nggak salah, tapi dikenal di Mesir sebagai seorang sastrawan Arab. Nah, dia judulnya naskah drama ada. Saya lupa nanti saya cari itu. Nah, itu beberapa ya eh, klasifikasi genre sastra Arab mulai dari syair, kemudian prosa dan yang terakhir drama. Ini sebenarnya masih banyak lagi contoh-contohnya apa contoh-contoh novel Arab, contoh-contoh syair Arab dan contoh-contoh drama. Oke, saya kasih contoh dan satu. Nah, misalkan ini ilmu mukafa nih, ini yang model tadi. Hmm, ini model cerita ini tadi Kalila Wadimnah. Kalila Wadimnah itu ya tadi fabel ceritanya tentang ini kan gambarnya aja tuh itu ya apa binatang gitu ya. Nah, biasanya kalau ini model cerita tokoh-tokohnya semuanya apa binatang fabel. Nah, ini dalam sastra Arab juga banyak sekali. Salah satu yang paling fenomenal, yang paling terkenal itu ya inilah Kalila Wadimnah. Nah, contoh lain misalkan karyanya, nah ini tadi yang model apa jenis novel fantasi ya, kalau itu gitu ya. Yang tadi jin-jin dan perempuan itu ya. Ini contohnya saya cari jin-jin perempuan dan malapetaka ya. Nah ini tapi kitab lama sih sebelumnya, udah lama ini gitu. Ini At-Tawabi wa Zawabi ya. Ini kan kitab lama. Ini juga prosa seorang Ibnu Syahid Al-Andalusi Spanyol ya, orang Spanyol yang buat pada masa pada masa dulu lah pemerintahan ininya. Nah ini novel juga ya, bentuknya prosa ceritanya, tapi ada puisinya juga di dalamnya nih. Nah itu terus contoh lain ini tadi Risalatul Ghufran juga masuk fantasi, prosa fantasi lah kalau bisa dibilang gitu ya, yang tentang alam surga dan neraka gitu ya. Kalau ini sih lebih modelnya kayak kitab gitu ya. Ini, kalau ini sih kayak kitab bukan kayak novel. Tapi prosa juga. Kalau ini sih kayak kitab ya. Hmm. Ada syairnya juga cerita di dalamnya. Dan Risalatul Ghufran Abdul Ala Al-Ma'arri. Kemudian ini, nah kalau ini yang kemarin waktu kita yang di puisi itu kan ada eh, salah satu genrenya itu puisi dramatik. Ya. Puisi dramatik itu yang seperti ini model. Asy'ar At-Tamsili itu karyanya Sauki, judulnya Masra' Cleopatra. Nah ini seperti ini model. Kalau yang itu puisi dramatik dalam sastra Arab. Masra' Cleopatra, Mat Syauqi Beg. Nah ini modelnya seperti ini model di sini.
Oke, tapi dia puisi dramatik ya. Ini kan rimanya namanya mim-mim. Ini tapi tidak semuanya. Dia untuk drama nih kan ada ini tokohnya nih kan. Ini kalau kita lihat di depan ini kan ada ininya kan Aspal Suha ya. Ini zaman riwayahnya Al-Ayyam wal-Akhirah fi Hayati Cleopatra. Jadi akhir-akhir kehidupannya Cleopatra. Makanya judulnya Masrak Cleopatra itu artinya ya kematiannya Cleopatra lah. Nah, jadi di sini kan tokohnya ada banyak. Nah ya, eh, misalkan settingnya di Alexandria, terus tokoh-tokohnya ini, Cleopatra, Mark Antonius, gitu, ya, Octavus, Kaisar, dan lain-lainnya. Nah, ini untuk kepentingan drama juga sebenarnya. Karena di setiap tokoh itu nanti dialognya melalui syair, ya. Dialog-dialognya melalui syair semua ini tokoh-tokohnya dalam cerita itu. Nah, makanya ini dinamakan tadi syair tamsili itu, syair dramatik. Jadi syair untuk kepentingan drama. Oke, seperti itu contoh-contohnya ya. Ada banyak beberapa eh, genre-genre inilah ya, genre sastra Arab yang sebenarnya kaya ininya, apa, kaya sekali gitu. Itu banyak macam lah sastra Arab gitu. Terus, hmm, nah ini model cerpen, kalau cerpen Arab itu gitu ini lagi. Misalkan kita ambil judulnya Madrasah Al-Ghafilin misalnya gitu ya. Nah ini modelnya cerpen. Taufik Al-Hakim, karya Taufik Al-Hakim. Ini cerpennya. Nah, cerpen. Nah ini cerpen. Madrasatul Mughafilin. Kalau di Indonesia diterjemahkan di kampungnya ia tidak dihargai gitu ya. Gitu ya. Nah ini biasanya modelnya memang panjang, tetapi kan setiap cerita itu beda-beda nanti. Misalkan bab satu cerita tentang si ini, bab keduanya tentang si ini. Nah kalau novel kan dia nyambung dari awal sampai akhir gitu ya, dengan selalu tema yang sama. Kalau cerpen kan setiap pembabakan ceritanya berbeda-beda, tokohnya berbeda, konfliknya juga berbeda. Meskipun kadang temanya sama, dengan tema tentang perempuan gitu ya. Nah, cerpen yang satu tentang ini, tokohnya, konfliknya seperti ini. Cerpen yang keduanya, nah, tentang ini konfliknya, tokohnya juga berbeda. Biasanya seperti itu kalau untuk cerpen. Tapi kalau novel, satu kesatuan itu ceritanya. Meskipun dalam ceritanya nanti konfliknya beragam, beragam juga tokoh-tokohnya, tetapi tetap masih dalam satu alur cerita. Kalau novel seperti itu. Oke, gitu ya. Eh, ada banyak lah. Nanti kapan-kapan saya ini kan itu. Nah, contoh-contoh yang lain. Nah, ini yang saya bilang kemarin, seorang penulis Mesir nulis judul novel Azra Jakarta, Najib Al-Kilani. Nah, Azra itu gadis artinya, perempuan lah ya. Azra, Azra Jakarta. Jadi kalau terjemahnya itu gadis Jakarta, gitu ya. Nah, ini dalam cerita Syakhsiyat Ar-Riwayah, tokoh-tokoh dalam novel ada Zaimul Hizb. Ini Zaimul Hizb ya ketua partai era waktu dulu, Hashimi, ya, Az-Zaujah, sampai nama-namanya itu juga nama-nama Indonesia nih. Seperti kayak Haji Muhammad Idris gitu ya. Terus ini apa nih? Nanang namanya betul ya. Nah, nah, Sejan di penjara ya orang penjara. Apa sipir penjara. Nah, jadi orang Arab juga pakai apa judul-judul ngambil dari macam-macam, nggak cuma settingnya Arab, tapi bermacam-macam. Jakarta ada lagi, Layali Turkistan, Turkistan temanya.
yang bukan Arab pun dijadikan tema-tema dalam novel-novel Arab gitu ya. Bahkan ada genre sastra itu namanya Adabur Rihlah. Adabur Rihlah itu sama kayak traveling, sastra traveling gitu ya. Nah, sastra traveling itu kalau nggak salah saya cari downloadannya belum ketemu lah, nggak dapet. Saya nemu tulisan yang bahas tentang ada Burehla itu sastra traveling itu ngambil settingnya itu Bali, tapi Arab gitu itunya ceritanya ceritanya itu Arab, tetapi settingnya itu di Bali. Nah itu kan menarik sebenarnya. Kalau kalian buat jadi judul skripsi tentang itu kan asik gitu kan. Jadi nggak cuman bahas tentang apa gitu, skripsinya yang lebih berkesan lah gitu ya. Cari yang apa supaya lebih ini gitu. Jadi jangan bahas misalkan pengaruh apa misalkan apa ya kalau skripsi kita sih karena sih kita pendidikan ya jadi bukan sastra. Kalau apa misalkan biasa judul-judul ini tuh ya untuk move product ya. Bagus juga tapi kalau mau yang lebih menantang tapi coba nanti ke arah yang ini sedikit gitu, naikin levelnya skripsinya nanti judulnya biar menantang gitu skripsinya nanti ketika bikin ini judul-judul untuk skripsi ya atau ke pembelajaran sastranya misalkan nanti sekarang banyak penggunaan media-media yang bisa dipakai untuk pelajaran sastra storytelling misalkan. Nah storytelling itu kalian bagaimana strategi mengajarkan sastra melalui storytelling segala macam atau apa gitu-gitu ya melalui podcast segala macam. That's ya banyak banyak inilah ya banyak banyak ide sebenarnya kalau mau dibuat eh, judul skripsi dari khususnya dalam kajian sastra sastra Arab lah khususnya ya mau mengkaji novelnya mau yang lainnya tapi nanti itu kita coba lihat model analisisnya seperti apa kalau menganalisis sastra kalau yang nanti punya minat di skripsinya tentang sastra nah nanti kita coba lihat seperti apa model penelitian itunya ya model penelitian sastra. Oke, ada pertanyaan di sini? Hmm? Ustaz, izin nanya Ustaz. Ya. Ya, tadi kan udah dijelasin sama Ustaz ya terkait drama. Nah, ntar kan ada judul materi juga yang judulnya itu analisis struktural drama Arab. Nah, itu yang di bawah materinya struktur drama Arab secara umum atau kita milih judul dramanya gitu Ustaz. Terus dikaji strukturnya. eh, Kamu jelaskan saja nanti kan. Nah, makanya dibaca dulu nanti teori struktur kan sudah belajar sebenarnya teori sastra kan ya. Jadi kalau teori struktur itu seperti apa? Nah, misalkan kalau mau mengkaji novel, struktur itu yang dilihat itu eh, karakter tokoh, penokohan, setting, dan segala macamnya. Kalau drama berarti misalkan tokohnya siapa, siapa tokoh yang tokoh nanti macam-macam lagi, tokoh antagonisnya, protagonisnya, dan lagi semacam-macamnya. Nah, kemudian gimana gaya bahasanya segala macam. Nah, nanti ambil saja cari artikel atau penelitian yang membahas tentang drama Arab. Nah, itu kamu jadikan contoh. Tapi jelaskan dulu teori dan model analisisnya ketika mau menganalisis drama, ya. Nanti saya kasih sumbernya lah. Di saya ada beberapa bukunya tentang itu. Nanti kamu ulas tentang itu, kamu diskusikan. Ini ya. Jadi nanti ada beberapa contoh. Sebenarnya saya sudah punya itunya apa Malahan materinya sudah ada. Tapi nanti saya pengennya kalian yang mencoba bikin itu dan diskusikan. Ini misalkan contoh nih. Sebenarnya tidak ada saya. Nanti ya paling nanti saya jelaskannya di sini. Yang penting kamu cari bahan lain untuk bikin ini. Ini drama Arab misalkan ya. Contoh yang dipakai misalkan di sini kan ada nih. eh, Kamu nanti cari nih. Ada fikrohnya, kemudian idenya, ada penokohannya, ada konfliknya, gerakan dialog gitu ya. Nah, di sini nanti ada saya kasih contoh misal ini Ali Ahmad Bakasir nih yang orang-orang itu tuh. Orang apa Surabaya tadi yang saya bilang itu. Nih, Ali Ahmad Bakasir misalkan judulnya Ad-Duda wa Sya'ban.
cacing dan ular. Nah, ini kan drama nih. Nah, nanti dilihat tuh gagasan utamanya tentang apa, tokoh-tokohnya siapa saja. Itu analisis struktur namanya. Apa konfliknya gitu. Terus dialognya seperti apa. Dan ini salah satunya saja. Nanti kamu cari, ada juga nih karya Ali Ahmad Pakasir yang sudah diteliti sama orang. Nah, coba kamu nanti ulas itu, lihat di artikel-artikel yang sudah dibahas tentang ini. Kayaknya ada. Nah, nanti kamu paling cari teorinya dulu, teori drama itu seperti apa. Teori struktur namanya, analisis struktur drama. Nanti bukunya ada, nanti tinggal kamu ini aja, rangkum lah ibaratnya gitu. Nanti boleh didiskusikan. Ya, oke? Ada pertanyaan lagi? Hah? Berarti dimulai nanti di yang itu ya. Sebenarnya masih ada satu materi yang harus saya jelaskan, tapi eh, kalau dijelaskan semua nggak cukup nih kayaknya nih, waktunya. Sekarang udah 13.40. Eh, 15.40. Tapi nggak apa-apa ya. Saya coba jelaskan sedikit aja ya, secara umumnya, tentang pendekatan dan teori eh, analisis. Nah, pendekatan dalam mengapresiasi karya sastra. Ini teori yang kita pakai nanti ketika kita mau menganalisis sastra. Jadi secara umumnya saja lah. Ini secara umumnya nanti baru dibagi-bagi tuh, strukturalisme, formalisme, dan lain-lain. Balagoh, gimana kalau menganalisis pakai pendekatan ilmu balagoh dan segala macam. Nah, jadi ini ada beberapa, nanti kalau kalian mau skripsi misalkan mau menganalisis sastra, kan ada namanya pendekatan dan metode. Nah, pendekatan itu cara untuk menghampiri objeknya. Objeknya berarti kan novel nih. Nah, kemudian tujuan pendekatan itu pengakuan terhadap hakikat ilmu, ilmiah objek ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi misalkan mau meneliti novel tadi karya Azra Jakarta, tetapi yang kamu mau lihat si tokohnya nih, tokoh utamanya itu misalkan kamu mau lihat, nah mau melihat karakter pribadi si tokoh itu dalam novel itu seperti apa. Nah maka dalam sastra, teori sastra namanya ada pendekatan. Pendekatan yang dipakai apa? Misalkan yang lebih cocok untuk melihat kepribadian itu kan berarti pendekatan psikologi, psikologi sastra yang dipakai, melihat karakter tokoh, kepribadian tokoh itu dalam cerita. Atau kamu misalkan mau menggunakan, saya mau melihat keutuhan makna dalam sastra itu. Nah, berarti bisa pakai teorinya struktural tadi, melihat struktur cerita novel itu seperti apa, karakter penokohannya seperti apa, setting ceritanya, alur cerita. Nah, itu bisa pakai itu. Nah, itu namanya pendekatan. Jadi mau tujuannya apa yang mau kita lihat di objek kita ini novel itu baru kita dekati gitulah, dekatinya lewat apa ya, lewat teori-teori tadi, teori-teori sastra yang ada itu. Nah, itu namanya pendekatan. Kemudian metodenya apa? Metode itu cara mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data. Nah, tujuan dari metode itu supaya lebih efisien dan sederhana. Misalkan kalau kalian sudah belajar penelitian kan ya, ada kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu biasanya numeral, numerik, yang dilihat tuh hasil, ini berbentuk angka. Tapi kalau kualitatif itu kan biasanya bentuknya narasi. Novel itu bisa menggunakan metode kualitatif modelnya. Nggak cocok kalau untuk kuantitatif, karena kita nggak ngitung angka. Yang kita lihat itu mengumpulkan data yang ada dalam isi novel itu misalnya. Ada lagi macam-macam tuh kualitatif tuh model-model metodenya. Ada etnografi, ada studi kasus, ada analisis isi. Untuk novel yang lebih cocok misalkan menggunakan analisis isi gitu. Karena yang kita lihat tuh isi pesan dalam karya sastranya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika atau model deskriptif misalkan metodenya. Nah, itu metode tuh namanya tuh. Cara ngelihat data yang mau kita kumpulkan dan analisisnya itu seperti apa. Kalau pendekatan tadi itu
ilmunya mau apa nih kita nih yang kita pakai, baik kita bisa menjelaskan isi novel. Jadi ya, kalau psikologi berarti psikologi sastra. Kalau misalkan melihat ideologi pengarang dalam cerita, mungkin bisa pakai model strukturalisme genetik namanya. Nanti ada tuh. Kalau kalian belajar teori sastra udah ada lah tuh, udah tahu tuh sebenarnya. Nah, jadi pendekatan sama metode. Nanti dua hal itu kalau ketika mau menganalisis karya sastra. Terus, nah ini beberapa klasifikasi teori sastranya. Kita pakai teori sastra barat karena yang mapan itu ya teori sastra ini. Meskipun mengkaji sastra Arab pun juga menggunakan teori-teori yang ada ini. Ini secara umum saja, ada namanya teorinya Tanaka. Tanaka itu mikro dan makro. Terus nanti Wallace dan Warren itu intrinsik, ekstrinsik. Abrams versi mimetik pragmatik. Jadi ada empat model Abrams. Nah, nanti kita lihat nih. Nah, Tanaka. Sekarang kita lihat modelnya Tanaka nih. Nah, kalau Tanaka itu mengistilahkan pendekatan dalam menilai sastra itu ada namanya mikro dan makro. Kalau mikro itu yang menganggap bahwa memahami sastra itu dapat berdiri sendiri tanpa aspek lain di luarnya. Nah, jadi ketika memahami sastra, yang kita teliti itu ya karya sastranya tanpa ada bantuan-bantuan di psikologi, sosiologi, dan lain-lain itu nggak penting. Nah, ini nanti memunculkan teori-teori struktural namanya tadi, strukturalisme. Nah, ini teorinya. Jadi melihat sastra itu dari dalam. Nah, kalau makro itu sastra dengan bantuan unsur lain di luar sastra. Nah, melihat kepribadian tokoh dalam cerita, nggak bisa langsung pakai teori struktur, harus pakai teori psikologi sastra. Karena ada alat bantunya tuh. Teori kepribadian tuh siapa misalkan? Oke, teorinya eh, Abraham Maslow misalkan. Atau teorinya Freud, ya, Sigmund Freud. Nah, itu kan psikologi itu. Jadi psikologi yang membantu untuk memahami karya sastra. Nah, jadi gitu ya. Ini kalau model makro. Meskipun istilahnya sih sama-sama saja nanti ini. Cuman eh, apa maksudnya esensi dari semuanya itu sama, cuman istilah-istilah yang digunakannya berbeda. Nah, ini modelnya gini ya. Ini karya sastra. Ini pendekatan terhadap sastra itu ada makro, ada mikro. Kalau mikro tadi berdiri sendiri tanpa bantuan aspek luar. Kalau ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan aspek lain. Tadi contohnya tadi ya, melihat kepribadian tokoh dalam cerita tentu tentu teori psikologi untuk melihat itu. Nah, itu modelnya Tanaka. Nah, ini mikro kalau bisa dimodelkan seperti ini, mikro itu ada namanya pendekatan objektif, ada kalau makro itu ada ekspresif, mimetik, pragmatik. Nah, ada banyak nih. Nah, sebenarnya ini nanti ada penjelasannya di bawah. Nah, kalau tadi teorinya si Tanaka pakai mikro dan makro, kalau teorinya Warren itu istilahnya intrinsik, ekstrinsik. Kalau dalam bahasa Arab ada filia dalam, ekstrinsik itu alforidiah luar. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan mikro dan makro. Kalau intrinsik itu melihat unsur yang dalam karya sastra itu sendiri. Ini pakainya teori struktur nanti kalau melihatnya. Bisa pakai teori struktur, bisa pakai teori formal namanya. Formalisme itu seperti Balagoh. Balagoh kan unsur pembangun sastra, gaya bahasa. Jadi ketika mau meneliti gaya bahasa sebuah novel atau syair, apa yang dilihat ya di dalam karya itu sendiri, tanpa ada ilmu luarnya gitu ya. Nah, kalau ekstrinsik itu ada unsur tadi, sama seperti yang makro, unsur luarnya, psikologi, sosiologi, gender, apalagi antropologi dan lain-lain. Jadi itu yang membantu memahami sastra supaya memahaminya lebih utuh gitu ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Karya sastra intrinsik, unsur di dalam, kalau ekstrinsik, unsur dari luar. Nah, hampir sama dengan model Tanaka tadi, yang ini. Ya. Nah, terus yang terakhir tuh ada, nah ini unsur intrinsik karya sastra nih. Nah, berarti kalau puisi itu ada tema, ada rasa, ada amanat, gaya bahasa, rima, tipografi, imaji, khayal ya tadi ya. Nah, kalau novel dan cerpen itu ada tema, amanat, latar, sudut pandang. Sudut pandang orang pertama. Berarti si
pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, saya, misalkan gitu. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Berarti dia menggunakan namanya di seorang itu menyebut langsung nama si siapa tokohnya atau menggunakan kata ganti dia misalkan gitu. Nanti kan dalam penceritaan kan bisa dilihat itunya. Itu sudut pandang. Tokoh dan penokoh. Tokoh yang antagonisnya ini, tokoh protagonisnya ini gitu. Nah, itu dilihat karakteristik unsur pembangun dalam novel atau cerpen itu. Alurnya tadi, alur mundur, alur maju, alur campuran. Alur maju misalkan mulai dari, misalkan kalau dalam novel itu dia mulai dari mengenalkan si tokoh utama dulu gitu. Dari nanti sampai konflik, sampai ending cerita. Atau nanti dibalik, alur mundur. Dari konflik dulu dimunculkan, baru nanti dijelaskan siapa si tokoh utamanya dan segala macam. Nah, itu teknik penceritaan ya. Terus ada gaya bahasa. Gaya bahasanya ya bisa tadi dalam balaghah tuh tasbih, majas, dan lain-lainnya. Nah, itu kalau novel dengan cerpen. Nah, kalau drama tadi yang tadi seperti dijelaskan, ada tema, amanat, alur, tokoh, penokohan, setting, dan dialognya tadi ya. Dialognya juga ada di situ. Nah, ini yang disebut dengan intrinsik itu unsur di dalam karya sastra. Nah, kalau ekstrinsik, nah ini tadi apa-apa yang di luar sastra tuh, seperti kehidupan penulis, latar belakangnya, itu kan unsur luar, keyakinan dan pandangan hidup penulis, ideologi nih yang dibangun sama si penulis gitu ya. Kemudian adat istiadat yang berlaku pada saat itu. Novel Arab tentu terpengaruh dengan setting sosial masyarakatnya yang budayanya budaya patrilineal misalkan, maka itu kadang kan sering tampak dalam cerita cerita novel itu. Nah, itu kan bisa dilihat dari ekstrinsiknya kalau kita mau menganalisisnya. Situasi politik misalkan tadi kayak novelnya Azra Jakarta, itu situasi politiknya kan pada era eh, Masyumi itu, ya era-era komunisme lah pada masa itu dulu ya. Nah, terus ekonomi bisa juga dilihat, atau segala sesuatu yang menginspirasi penulisan karya sastra dan mempengaruhi secara keseluruhannya. Jadi semua yang mempengaruhi penceritaan dalam karya sastra itu bisa dianalisis lewat pendekatan ekstrinsiknya tadi nih, unsur ekstrinsik karyanya. Nah, ini ya. Jadi dibedakan antara intrinsik sama ekstrinsik karya sastra. Terus nih ya, nah ini yang terakhir ada teori Abrams namanya. Nah, kalau Abrams itu berbeda sih sebenarnya pengklasifikasiannya. Kalau Abram dia menggunakan eh, teori universe namanya, teori universe. Nah, Abram berpendapat bahwa ada hubungan antara pengarang, semestaan, pembaca, dan karya. Semestaan ini realitas. Nah, dalam, eh, teori Abram ini dibagi kepada 4 pendekatan. Ada namanya objektif, ekspresif, mimetik, pragmatik. Ya. Nah, ini seperti ini modelnya. Ini karya sastra, kalau yang melihat eh, menganalisis karya sastra namanya objektif. Seperti tadi intrinsik tuh, modelnya gitu. Nah, kalau yang melihat realitas, nah ini bisa namanya mimetik. Jadi sastra itu adalah cerminan dari realitas sosial, misalkan. Nah, itu mimetik. Jadi karya sastra itu cerminan realitas sosial tuh seperti itu. Nah, itu bisa menganalisisnya model model mimetik. Terus ekspresif. Nah, pengarang yang dilihat tuh pengarangnya, pengarang karya sastranya, ideologi pengarang, kepribadian pengarang dan lain-lain. Dan yang terakhir peran pembaca, pragmatik. Makanya nanti dalam teori sastra ada namanya teori resepsi, penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Orang baca novelnya Dilan itu sudah melihat sejauh mana itu mempengaruhi si pembaca. Misalnya gini, eh, orang dari baca novel Dilan itu seolah pengen menjadi tokoh ideal seperti Dilan gitu. Pengaruh pembaca tuh.
Nah, itu bisa dianalisis tuh. Jadi penerimaan pembaca terhadap sebuah karya sastra gitu ya. Nah, itu pengaruhnya ada ketika kalian membaca sebuah cerita itu. Nah, ini nanti pendekatan objektif ya. Nanti silakan Mal, kamu kalau nggak ini nanti dibaca saja nih ya. Nah, intinya kalau ini eh, pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Jadi yang dilihat itu sastranya itu, aspek intrinsiknya, tuh. Nah, tema, rima, kalau puisi, plot, setting dan lain-lain. Nah, teori-teorinya misalkan ini formalisme. Formalisme ini kalau kita dalam bahasa Arab itu namanya balaghah lah. Yang dilihat itu gaya bahasa. Kemudian strukturalisme, nanti ada genetik, dinamik. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan yang lain nanti. Semiotik, sastra sebagai sistem tanda, atau new criticism, kritik baru. Ini teori-teorinya semua, teori-teori barat. Dekonstruksi dan poststrukturalisme. Dekonstruksi misalkan, kalian pernah dengar cerita ini belum? Siti Nurbaya, tahu ada cerita Siti Nurbaya? Novel Marah Rusli itu judulnya Siti Nurbaya. Pernah denger dong, Ustaz? Belum pernah baca. Dengar doang, Iya, belum pernah belum pernah baca. baca. Nah, itu kan budaya eh, Minang. Jadi ibaratnya gini, si siapa nih Siti Nurbaya itu dinikahkan apa punya pacar namanya Samsul Bahri kalau ceritanya. Samsul Bahri itu ya pemuda desanya lah, pemuda kampung. Nah, tetapi ada salah satu eh, ya kalau bisa dibilang itu tokoh adat namanya Datuk Maringgi, ya tokoh adat lah dikenal. Nah, akhirnya kan cintanya Samsul Bahri ini nggak jadi nih sama Siti Nurbaya karena Siti Nurbaya dinikahkan sama si Datuk Maringgi. Karena budaya kita yang seperti itu, budaya kelaki-lakian. Jadi Siti Nurbaya nggak bisa melawan. Nah, itu pembacaan kita secara ini misalkan, secara pakai teori yang lain, struktural misalkan gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita pakai teorinya dekonstruksi, itu bisa dibalik tuh ceritanya tuh, menganalisisnya. Tadinya si tokoh adat itu si Datuk Maringgi itu dianggap sebagai antek penjajah, ternyata enggak. Misalkan pembacaan kita itu malah si Samsul Bahrinya tuh yang jadi antek penjajah misalkan gitu. Nah, ini bisa menganalisis dengan penggunaan pendekatan itu. Jadi ibarat itu pembacaan yang umum itu dibongkar lagi lewat pembacaan yang berbeda. Nah, itu pakai teorinya bisa seperti ini nanti. Kalau kalian mau menganalisis sastra. Terus ini ekspresif ya, ini pengarang ya. Kalau pengarang itu eh, ya teori yang memandang karya sastra sebagai pernyataan atau ekspresi batin pengarangnya. Jadi bisa dilihat dari latar belakang kepribadian, kehidupan pribadi pengarang, dan lain-lain. Nah, nanti ini pendekatan biografis namanya kalau dalam sastra. Jadi yang dilihat itu pengarangnya. Nah, terus ada pendekatan mimetik. Nah, ini tadi ya, sastra itu sebagai cerminan atau potret kehidupan sosial. Nah, yang dilihat tuh realitas yang membentuk karya itu. Puisinya Wiji Tukul, kalau anak aktivis pasti tahu, Wiji Tukul itu kritik sosial terhadap pemerintah. Nah, itu kalau dilihat dari pendekatan mimetik, ya karena puisinya itu bicara tentang kondisi sosial pada masa itu. Gitu. Makanya isinya tentang kritik terhadap realitas pada masanya. Nah, ini kalau mau melihat sastra dari aspek mimetiknya, ya melihat bahwa sastra itu adalah potret kehidupan. Jadi cerminan dari realitas yang ada. Nah, seperti itu ya. Nanti teorinya juga ada banyak, misalkan nih teori sosiologi sastra, teori sastra Marxis itu bahwa kehidupan ini selalu ada kelas sosial, kaya, miskin, gitu ya, kaum borjuis, kaum proletar, dan lain-lainnya. George Lucas, sastra sebagai cermin, Bertolt Brecht, efek alienasi,
aliran Frankfurt, dan neomarxisme. Ini beberapa teorinya saja. Sebenarnya ini teori berat, harus baca kalian. Gitu ya. Terus pendekatan pragmatik yang terakhir, ini melihat peran pembaca tadi ya, dalam menerima, memahami, dan menghayati sebuah karya sastra itu. Jadi ini nanti melahirkan namanya teori resepsi. Nih, resepsi sastra. Jadi melihat sejauh mana sastra itu mempengaruhi si pembaca. Tadi ya, misalkan melihat sebuah novel, kemudian jadi tren misalkan. Orang membaca novel Dilan, tapi yang dilihat novelnya bukan filmnya ya, tapi novelnya, oh jadi pengen seideal Dilan misalnya gitu. Nah itu bisa dilihat dari analisis persepsinya, penerimaan si pembaca terhadap karya itu. Nanti ada macam-macam juga teorinya, ada Hans Robert Jones, Horizon Harapan, kemudian Wolfgang Iser, membaca implisit, Norman Holland dan Simon Laser, psikoanalisis, Jonathan Fuller, eh, konvensi pembaca. Ini beberapa saja teori yang bisa dipakai ketika mau melakukan analisis terhadap sebuah karya sastra. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena belajar sastra harus belajar teori-teorinya. Dan teori-teorinya itu berat-berat. Ya, bisa lah kalau mau dicoba. Metode buktinya banyak kok yang menganalisis sastra gitu ya. Kebanyakan tuh anak cewek yang menganalisis sastra, tapi pendekatannya psikologi. Katanya psikologi, psikologi, psikologi. Kepribadian tokoh lah, kemudian konflik batin lah, gitu gitu. Si tokoh dalam cerita novel biasanya gitu. Kebanyakan isi ceritanya seperti itu. Oke, eh, jadi seperti itu ya. Silakan nanti di apa? Nanti saya kirimkan materinya. Oh, bentar ya, bentar ya. Oke, kalau kita ada pertanyaan nggak nih? Jam berapa? Jam 4 ya? Hmm? Nggak ada? Cukup lah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Eh, nanti saya kirimkan materi. Nanti minggu depan nanti kita off dulu ya si Aji sama Pak dia ya. Maksudnya off tuh tetap belajar kalian ya. Ya, pura-puranya belajar gitu. Tapi nanti materinya tetap saya kasih gitu. Nah, nanti minggu depan ini tetap kita diskusi langsung dua materi. Jadi strukturalisme sama strukturalisme puisi Arab. Mudah-mudahan nanti banyak di angkatan 21 yang mau mengkaji sastra dan belahan. Oke, eh, cukup, syukron. Soalnya nanti kita ketemu lagi di tanggal berapa? Udah puasa berarti ya? Belum, udah ya? Berarti tanggal 12. Libur nggak puasa awal puasa biasanya? Hah? Biasa libur ya? Libur Oh awal dia doang libur nggak puasa. Awal tanggal berapa? Tanggal 11-nya doang ya? kayaknya iya. 12 masuk ya? Oh ya udah kita lihat nanti kalau misalkan puasanya masih libur ya kita libur. Kita mau masih fleksibel aja kuliah itu. Nggak usah dibikin ribet. Oke ya, cukup. eh iya, saya mau nanya nih. Bentar. Kalian kan bikin donasi untuk ke ini ya, kemana? Ji, Ke yang ke panti Lombok asuhan yang ya. di Lombok. Iya, Nah, nanti saya ambil baju-baju bekas di tempat saya ya. Ada banyak lah nih bisa dipakai kalau nanti mau. oke siap Yang Ustaz. udah kecil-kecil tuh bisa nanti saya. Mungkin ada 10 ada kali lebih lah. Maksudnya mungkin ada. Nanti kalau mau ambil, ntar kapan ada waktu nanti ke tempat saya aja ambil. Oke ya? Oke, cukup. Ustaz. Syukron. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Syukran, Ustaz. Ustaz. Syukron, Ustaz.